Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sampai bab yaitu Sayyidul Istighfar. Disebutkan oleh Syarih di sini lafdzus sahih afdalul istighfar. Jadi dalam lafaz yang lain itu bab afdal. Jadi sayyid di sini maknanya adalah afdalul istighfar. Yaitu yang paling utamanya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sayyidul istighfar. Kita ulangi lagi. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yazid ibnu Zuraik, qala haddatsana Husain, qala haddatsana Abdullah ibnu Buraidah, an Bushair ibnu Ka'ab an Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu aqulu laka bi ni'matika wa aqulu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi akhrajahu musannif fi fadlil istighfar. Jadi pembahasan kita kali ini berkaitan dengan zikir, dan zikir ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, keutamanya adalah kalau dia meninggal. Jadi kalau di pagi hari dia berzikir dengan mengucapkan ini, yaitu berdoa Allahumma anta rabbi, maka di sini akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau di sore hari dia berzikir dengan mengucapkan zikir ini, nah ini juga dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi ini termasuk doa yang sangat mulia, sampai di sini disebutkan termasuk sayyidul istighfar. Jadi paling utamanya seorang dalam meminta ampun. Karena dalam hadis ini sebelum dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memuji dulu. Sebagaimana disebutkan oleh Syarih. Yang pertama dia menetapkan Allahumma anta rabbi. Jadi ya Allah, kamu adalah Rabbku. Nah, ini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang benar, Rabb yang benar. Nah, ini yang pertama. Jadi dia menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur alam, menurunkan hujan, memberikan anak, memberi rizki. Ini dia sebelum berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatakan Allahumma anta rabbi. Kemudian la ilaha illa anta. Sama, tidak ada sembahan yang benar melainkan Engkau. Jadi dia mengakui uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana 'abdu. Engkaulah yang menciptakanku. Jadi di sini dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jadi dia sebelum berdoa ini memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya semua ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana abduka, dan juga saya adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya terhadap perjanjian atau janjimu. Di sini saya tidak bisa melakukan kecuali semampuku. Abu ulaka bi ni'matika. Kemudian di sini dia mengakui, jadi mengidhofakan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nikmat itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa aku laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian setelah itu baru dia meminta ampun. Jadi faghfirli, ampunilah aku. Nah, ini termasuk adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala baru meminta ampun. Jadi dia nggak langsung ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Tetapi sebelum mengatakan itu dia memuji Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Rabbku, tidak ada sembahan kecuali Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Ini termasuk adab jadi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan idza qala hina yumsi. Jadi kalau dia di pagi hari berzikir dengan zikir ini. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini janjinya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia di sore hari mengucapkan ini kemudian meninggal. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau di pagi hari dia berzikir dengan zikir ini akan dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan oleh syarih di sini zada al-musannif fi sahih fi babi afdhalil istighfar man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya wa kadza man qalaha fil laili wa huwa muqinun biha famata biha qabla ayyusbiha. Jadi bukan dia sekedar mengucapkan zikir ini, tapi harus diyakini kandungan dalam hadis ini. Dia menetapkan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi bukan sekedar dia itu mengucapkan zikir ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih, yaitu bab Afdhalul Istighfar. Beliau mentakyid dengan kata-kata muqinan biha.
Qala haddatsana Ahmad ibnu Abdillah. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Ibnu Numayr an Malik an Mirwal an Ibnu Syauqah an Nafi' an Ibnu Umar qala in kunna la na'uddu fil majlis lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'a marrah. Datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya kami menganggap atau menghitung dalam satu majelis untuk Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW ketika beliau duduk sebelum bangun, beliau berzikir. Jadi berzikir dengan zikir Rabbighfirli wa tub alayya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang menerima taubat dan juga maha penyayang. Mi'a marrah. Nah, ini Nabi SAW mengucapkannya 100 kali. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu beliau ini adalah dihapus dosanya yang akan datang dan juga yang telah lalu. Tetapi beliau ini masih istighfar. Jadi masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Padahal kita tahu bahwasanya para nabi ini adalah maksum, tetapi di sini Nabi SAW beliau masih tetap, jadi masih tetap berzikir meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah termasuk bentuk syukurnya Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW ini sholat di malam hari, yaitu sholatul lail, sampai kakinya bengkak, pecah-pecah, karena lama sekali. Jadi Nabi SAW ini disebutkan dalam hadis, kalau sholat malam, ini baca surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ini ya sekitar 2,5 juz, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Nah, ini semuanya sekitar 5 juz. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW berdiri. Jadi sholat malam. Padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengampuni dosa Nabi SAW yang akan datang. Jadi yang akan datang ini sudah diampuni dan juga yang telah lalu. Tetapi beliau ini masih melaksanakan sholat malam. Nah, ini supaya kita bisa mencontoh bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini disebutkan al-anbiya'u ma'sumun wa qad ghafara Allahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara falima al-istighfar wa mimma huwa wa mal hajatu ila al-istighfar minhu la aqul al-anbiya' lahum wajhatani wajha ila al-haqq fa innahum maghmuruna bi ni'amillah ta'ala fama yajibu alaihim min asy-syukri wa thana' akthar mimma yajibu alaina fa inna syukra ala qadri ni'am wa innahum mawfuruna bi ni'amillah. Fa yastaghfiruna ila akhirih fa yastaghfiruna Allah wa yakthiruna min al-istighfar li idhar al-ubudiyyah wal i'tiraf bil azzi wal qusur amma wajaba alaihim min adai hamdil qalb. Jadi di sini disebutkan bahwasanya para nabi ini mereka maksum.
jadi terjaga dari dosa, tetapi Nabi SAW ini tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan karena ini termasuk bentuk syukurnya Nabi SAW, dan juga Nabi memperbanyak istighfar itu untuk menampakkan ubudiyah, yaitu seorang hamba, dan mengakui kelemahannya dan juga kusur, yaitu dalam kewajiban, melaksanakan kewajiban. Jadi merasa masih kurang. Ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu termasuk zikir yang harus kita contoh, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini istighfar dan minta ampun ini 100 kali dalam satu hari. Sebagaimana nanti ada tambahan yang lain. Kalau dalam hadis ini fil majlis, jadi maksudnya fil majlis ini sekali duduk. Jadi mungkin habis sholat sekali duduk, ini Nabi SAW istighfar minta ampun dengan mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini selama 100 kali. Jadi Nabi SAW ulangi 100 kali tiap harinya. Kemudian dalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para nabi. Jadi mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian para nabi yang lainnya. Mereka itu tatkala berdoa ini menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka enggak mengatakan Rabbi firli wa tub alayya, tetapi ditambahi sebagaimana dalam hadis ini, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang menerima taubat dan juga Maha Penyayang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan apa? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Wahai Rabbku, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar dan mengetahui. Di situ Nabi Ibrahim memuji Allah dengan mengatakan innaka antas samiul alim. Ini termasuk adab dalam berdoa. Jadi kita bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akhrajahu Abu Dawud fi shalah wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Jadi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini lafaz yang ada di Abu Dawud dan Tirmidzi. Karena dalam lafaz yang lain, sebagaimana nanti di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, itu lafaznya berbeda. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Qala haddatsana Muhammad ibnu Sobah, qala haddatsana Khalid ibnu Abdillah, an Husain an Hilal ibnu Yasar an Zadan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha, thumma qala Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha mi'ata marrah. Di sini datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW ketika beliau sholat duha, beliau berzikir dengan mengucapkan Allahumma firli wa tub alayya.
Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau adalah dan yang menerima taubat dan Maha Penyayang. Hatta qalaha mi'ata marrah. Nabi SAW mengucapkan 100 kali. Jadi kalau kita lihat hadisnya memang sama, mirip. Kalau yang pertama, Rabbir firli wa tub alayya. Kalau di sini Allahumma firli. Jadi pakai kata-kata Allahumma. Kalau yang pertama itu langsung Rabbir firli. Tetapi hadis ini sahabatnya berbeda. Nah, ini tetap dihitung 2 hadis. Kenapa? Karena di sini yang pertama tadi riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang kedua ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini bukan berarti Imam Bukhari rahimahullah beliau tidak tahu, beliau sengaja. Jadi sengaja mengulangi hadis. Bukan berarti di sini nggak ada faedahnya. Tapi faedahnya di sini beliau ini menyebutkan banyak jalan, yaitu banyak rawi yang meriwayatkan hadis seperti ini. Nah, ini. Di sini akhrajahu Nasa'i. Nah, di sini riwayat Imam Nasa'i. Jadi kalau yang pertama tadi Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ahmad, Ibnu Hibban. Kalau di sini riwayat Imam Nasa'i saja. Jadi hadis yang ketiga ini disebutkan Nabi SAW berzikir, yaitu setelah selesai sholat duha. Jadi sholat duha ini kita tahu adalah termasuk sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi sholat duha ini termasuk sholat yang waktunya sangat banyak. Jadi mulai terbit matahari jarak 1 tombak ini sudah masuk waktu sholat duha. Jadi sampai sebelum masuk waktu duhur, nah ini semuanya sholat duha. Jadi umpamanya terbit matahari 5:30 sampai duhur umpamanya 5:30. Berapa jam itu? 5:30, 5:30, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 6 jam. Ini termasuk sholat sunnah yang waktunya sangat banyak sekali, tetapi orang kadang-kadang lalai. Yaitu sholat duha. Padahal ini adalah sholat Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini. Bahkan disebutkan dalam hadis, siapa yang dia itu setelah sholat subuh, jadi berzikir atau baca Al-Quran sampai terbit matahari, kemudian setelah jarak 1 tombak lebih tinggi, maksudnya bukan setelah terbit matahari langsung sholat, tidak, tapi nunggu 5 menit atau 10 menit baru dia sholat 2 rakaat, maksudnya ini sholat duha. Kalau orang menamai sholat apa? Sholat syuruk ya. Nah, ini sholat syuruk. Aslinya sholat syuruk, nah ini sama sholat duha. Jadi sholat syuruk itu ya sholat duha, awal dari sholat duha. Nah ini pahalanya seperti umroh dan haji. Nah ini termasuk pahala yang sangat besar. Dan sholat duha ini bilangannya genap. Jadi kalau sholat sunnah di siang hari itu nggak boleh ganjil. Beda sama malam hari. Kalau malam hari ini dia harus ganjil, yaitu ada witirnya. Beda kalau sholat sunnah di siang hari, nah ini nggak boleh ganjil. Orang sholat duha 3 rakaat, nah ini nggak boleh. Jadi harus kalau nggak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, nah ini boleh. Adapun kalau sholat malam, nah ini boleh ganjil. Jadi umpamanya dia sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat kemudian satu rakaat boleh. Atau 2 rakaat, 2 rakaat kemudian 3 rakaat.
Nah, ini boleh. Ini sholat duha. Jadi kalau sholat malam. Jadi kalau sholat sunnah di malam hari ini boleh ganjil. Tapi kalau di siang hari ini nggak boleh ganjil, harus genap. Dalam hadis ini sholat Rasulullah SAW ad-duha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sholat duha beliau berzikir dengan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha mi'ata marrah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengulanginya sampai 100 kali. Sebagaimana tadi riwayat yang sebelumnya. Qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Husain qala haddatsana Abdullah ibnu Buraidah qala haddatsani Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi qala haddatsani Shaddad ibnu Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar ayyakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta qala man qala fin nar muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Jadi dalam hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang keempat, di sini Imam Bukhari rahimahullah beliau mengulangi lagi. Jadi beliau ini sengaja mengulangi hadisnya lagi meskipun lafadznya sama, yaitu siapa yang dia itu berzikir, yaitu Sayyidul Istighfar. Jadi istighfar yang paling afdol, paling utama, yaitu seorang berzikir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dia mengucapkannya di siang hari, yakin dengan lafaz-lafaz yang dia ucapkan tadi, kemudian meninggal pada hari itu, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang mengatakan di malam hari dan dia yakin kemudian meninggal sebelum pagi hari, maka dia termasuk penghuni surga. Nah, ini hadis yang keempat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah, ini hadisnya sama yang pertama. Jadi beliau ini sengaja mengulangi hadis, padahal hadisnya di sini sama. Karena apa? Bukan berarti nggak ada faedahnya, tetapi beliau ini menyebutkan sanadnya. Jadi jalannya ini berbeda. Jadi kalau yang pertama itu haddatsana Musaddad, adapun di sini haddatsana Abu Ma'mar. Jadi rawinya ini berbeda. Jadi beliau ini juga bukan berarti sia-sia dalam mengulangi hadis. Jadi bukan berarti kenapa Imam Bukhari rahimahullah beliau mengulangi hadisnya padahal hadisnya sama. Nah, ini beliau membawakan hadis ini karena faedah sanad. Jadi faedah sanadnya berbeda, yaitu jalannya berbeda. Kemudian dalam lafaz ini ada tambahan man qalaha fin nahar muqinan biha. Jadi orang mengucapkan zikir ini dalam keadaan yakin.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kandungan dari makna tersebut sangat dalam. Jadi bukan sekedar dia mengucapkannya saja. Di sini disebutkan raji al-hadis situmi'ah wa sab'ata asyar. Nah, ini hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab Sayyidul Istighfar. Qala haddatsana Hafiz qala haddatsana Syu'bah. Hadis yang kelima. An Amr ibn Murrah an Abi Burdah sami'tul Aghar rajulun min Juhainah yuhadithu Abdullah ibn Umar qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Akhrajahu Muslimun bihadzal sanad wa Abu Awan. Nah, ini hadis yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saya mendengar dari Aghar, yaitu seorang dari Juhainah. Dia menceritakan dari Abdullah ibnu Umar. Jadi sahabatnya di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW berkata, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena saya bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Nah, ini riwayat akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bihadzal sanad, dengan sanad ini. Ini lafaz hadis. Adapun dalam lafaz yang lain itu ada tambahnya inni la astaghfirullah. Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya mi'ata marrah, yaitu 100 kali. Jadi ini saling melengkapi. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya Nabi SAW, sebagaimana kita tahu, beliau ini diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi beliau ini tetap istighfar dan bertaubat. Maksudnya apa? Yaitu berzikir Rabbighfirli wa tub alayya, atau Allahumma firli wa tub alayya. Ini diulangi sampai 100 kali. Ini maksudnya. Jadi maksudnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana dalam lafaz yang kedua tadi, hadis yang kedua. Nah, ini bentuk istighfarnya. Jadi bentuk meminta ampunnya Nabi SAW itu lafadznya Rabbighfirli wa tub alayya, atau Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dilakukan oleh Nabi SAW kulla yaumin mi'ata marrah. Jadi setiap hari diulangi oleh Nabi SAW ini 100 kali. Jadi paling kalau kita berzikir ini paling butuh waktu 10 menit paling. 10 menit selesai kira-kira. Kalau ini Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullah saja itu boleh apa tidak? Boleh. Jadi pakai astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Jadi nggak masalah, karena itu ya bentuk istighfar. Jadi minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun pakai lafaz sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW juga nggak masalah, karena intinya maknanya sama. Cuma di sini pakai Robbil firli, wahai Robku ampunilah aku, watub alayya dan terimalah taubatku, innaka anta tawwabur rahim. Ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Atau lebih ringkasnya astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, ini dihitung sampai 100 kali. Jadi kalau kita ucapkan 100 kali, nah ini kalau selambat-lambatnya paling berapa, 15 menit ya, atau nggak sampai. Mungkin pas naik sepeda motor kita berzikir setiap hari. Nah, ini setiap hari 100 kali. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali keutamaan istighfar. Maksudnya kita berzikir astagfirullah 100 kali. Nah, ini banyak keutamaannya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Di antara sebabnya kalau orang itu banyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan. Jadi sekedar kita berzikir saja. Jadi astagfirullah atau ditambah astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, ini Astagfirullahaladzim. Ya terserah, boleh astagfirullahaladzim atau ya terserah. Yang penting di situ ada istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, ini diulangi 100 kali. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal, termasuk sebab orang mendapatkan harta, wa banin dan anak. Nah, ini termasuk dia itu selalu beristighfar. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita, maksudnya kita ini kadang-kadang tahu dan kadang-kadang nggak tahu, atau kadang-kadang kita merasa dan tidak merasa. Padahal kita tahu bahwasanya kita setiap harinya ini pasti melakukan kesalahan dosa. Nah, ini pasti, karena dalam hadis innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Jadi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kalian itu loh selalu melakukan kesalahan. Jadi melakukan dosa baik di siang hari maupun di malam hari. Baik kamu tahu atau nggak tahu, kamu pasti melakukan dosa. Dan dosa ini banyak. Mata zinanya dengan melihat, tangan dengan mengambil yang bukan hak kita, kaki. Nah, ini kemudian lisan, kita ghibai orang atau mencaci orang. Nah, ini termasuk dosa. Jadi kalau kita lihat dosa ini banyak sekali. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW dalam hadis qudsinya menyebutkan innakum tukhti'una bil-lail. Jadi kalian itu pasti dalam setiap harinya itu melakukan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Jadi mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku beri ampunan. Nah, ini dalam hadis ini jelas bahwasanya siapa saja, baik dia tahu atau tidak tahu, pasti melakukan dosa. Makanya di sini Nabi SAW yang kita sudah tahu diampuni dosanya saja, yang akan datang dan telah lalu, ini saja masih istighfar. Jadi masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukurnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita. Nah, ini lebih ditekankan lagi. Padahal ini ya sekedar sebentar saja. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, ini kita hitung saja. Jadi kalau nggak bisa ya pakai kalkulator atau pakai tangan atau pakai, ya terserah. Yang penting dia hitung. Lebih juga nggak masalah. Ini termasuk anjuran dari Nabi SAW. Bahkan di sini Nabi SAW memakai lafaz amr, perintah. Tubu ilallah. Jadi taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan fa inni atubu ilai, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. Dalam lafaz yang lain disebutkan inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku
istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu harinya 100 kali. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau lagi keadaan sumpek atau dalam keadaan gak enak, hatinya gelisah, Nabi SAW disebutkan astagfirullah, dia langsung istighfar. Jadi mungkin kalau ada orang, mungkin dia sumpek karena ada masalah atau karena ada yang lainnya, maka di sini dianjurkan dia istighfar. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun ini maksudnya cukup dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, ini 100 kali. Nah, ini insya Allah akan hilang itu rasa gelisah tersebut. Sebagaimana di sini disebutkan akhbarana Hamad an Sabit an Abi Burdah anil Aghar al-Muzani wa kana daw suhba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarra qala Daruqutni wa sahihul mahfuz. Di sini ada tambahan dari syari, yaitu lafaz-lafaz tadi, lafaz kata-kata duha. Bahwasanya Nabi SAW sholat duha, kemudian berzikir Allahumma firli wa tub alayya. Ini sebagian lafaz Nabi SAW itu mengucapkan duburi sholat, yaitu setelah selesai sholat, yaitu dengan doa tadi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-6. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur anil Hakam an Abdurrahman ibnu Abi Layla an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marrah. Rafahu ibnu Abi Unaisah wa Amr ibnu Qais akhrajahu Muslim wa Nasa'i fi sholati wa Tirmidzi. Kemudian datang dari Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu, disebutkan tidak akan merugi atau sia-sia bagi orang yang mengucapkan, yaitu setelah selesai sholat, maksudnya berzikir. Karena dalam ayat Allah menyebutkan fa'idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Jadi apabila kalian selesai sholat, maka di situ fadhkurullah, hendaklah kalian berzikir. Jadi zikir ini tempatnya setelah sholat. Nah, ini zikir, bukan doa. Adapun kalau dia ingin berdoa, disebutkan boleh, tapi tidak terus menerus. Setelah selesai sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan tempatnya. Jadi setelah selesai sholat ini, yang ada ini adalah berzikir. Disebutkan di sini mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Nah, ini akhrajahu Muslim wan Nasa'i fi sholat. Meskipun di sana ada lafaz yang lain. Jadi barang siapa yang berzikir setelah selesai sholat,
yaitu mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Berarti semua jumlahnya 99. Diakhiri dengan la ilaha illallah, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia itu seperti buih yang ada di lautan. Nah, ini termasuk keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini orang yang mengucapkannya ini enggak rugi. Jadi enggak sia-sia kalau seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini al-adhar ayyuqal majmu'an mi'ata marrah la 'ala al-infirad wa yu'tamal at-taqsim 'ala al-arba' kullu kalimatin khamsan wa 20 marrah. Jadi kata-kata dalam hadis ini mi'ata marrah ini bisa jadi jumlah keseluruhan. Berarti kalau jumlah keseluruhan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 1, jadi 100. Dan ada ihtimal alal arba dibagi 4. Kulla kalimatin khamsun wa 20 marrah. Setiap kalimat ini diucapkan 25. Nah, ini juga ada hadisnya. Jadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, Allahu akbar 25. Jadi jumlah keseluruhannya itu 100. Nah, ini disebutkan di sini oleh syarih, yaitu al-adhar ayyuqal majmu'an mi'atu marrah la 'alal infirad. Jadi jumlah keseluruhan 100 kali, bukan 1, bukan subhanallah 100, alhamdulillah 100, bukan. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan at-taqsim 'alal arba' kullu kalimatin khamsan wa 20 marrah. Bisa jadi setiap kalimat itu dibagi 4. Jadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, Allahu akbar 25. Nah, ini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan di sini disebutkan oleh syarih salasun wa salasuna tasbihah, salasun wa salasuna tahmidah, wa arba'un wa salasuna takbirah. Nah, ini ada riwayat yang lain, yaitu tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, adapun takbir arba'un wa salatun, yaitu 34. Berarti jumlahnya 100. Qala Nawawi wa yahbayan bagi ayyuka qul insan fayati bi salasin wa salasina tasbihah wa mithlu tahmidat wa arba' wa salatin takbirat. Nah, ini kita selesai, yaitu dalam bab Sayyidul Istighfar, yaitu istighfar yang paling utama, yang paling afdal. Tatkala seorang itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi, yaitu dia membaca doa Allahumma anta rabbi. Nah, ini di pagi hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang kedua mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Atau dia cukup mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaik. Pak, kalau pagi dan sore itu hanya mengucapkan subhanallah 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 saja itu boleh apa tidak itu? Pagi sore maksudnya? Ya, petang dengan pagi dengan petang itu katanya itu tasbih itu subhanallah saja boleh apa tidak itu? Enggak, ini maksudnya berzikir setelah selesai sholat. Nah, itu kita mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jadi maksudnya di pagi hari, sore hari, nah ini setelah subuh. Jadi setelah subuh, setelah selesai sholat, kita baca zikir. Baca zikir, setelah selesai zikir, kita berdoa. Maksudnya ya kita berdoa seperti tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah. Zikir-zikir ya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga baca ayat kursi.
Al-Mu'awwidhatan, surat Al-Ikhlas, kemudian juga baca doa-doa yang lain, dan juga dianjurkan tadi istighfar 100 kali. Kemudian juga nanti setelah sholat asar, jadi setelah selesai sholat asar juga kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwasanya perbedaan antara orang yang berzikir dan tidak berzikir, ini ibaratnya seperti orang mati dan hidup. Jadi kalau orang itu masih hidup hatinya, ini dia pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis tadi Nabi SAW tatkala sumpek atau gelisah, Nabi banyak istighfar. Jadi jangan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk obat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir ini sebagaimana pernah kita sebutkan bisa menjaga kita dari gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ini juga kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini nggak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi berzikir mungkin setelah selesai sholat subuh paling ya, kalau lama ya 20 menit atau setengah jam, atau mungkin kalau cepat itu mungkin kurang dari itu. Ini makanya disebutkan dalam hadis itu, tatkala seorang itu tidur ada 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan lepas kapan? Kalau dia berzikir. Jadi setelah bangun tidur dia berzikir, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini satu ikatan akan lepas. Kemudian ikatan yang kedua, wudu. Jadi setelah berzikir baca doa dia berwudu. Kemudian setelah berwudu dia sholat sunnah atau sholat wajib 2 rakaat. Maka disebutkan dalam hadis dia akan bangun dalam keadaan semangat. Jadi dalam keadaan penuh dengan semangat. Jadi baik itu setelahnya nanti. Jadi nggak ngantuk lagi. Jadi mungkin dalam bekerjanya atau bangunnya. Ini dia semangat karena 3 ikatan tadi sudah lepas. Ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Apa bedanya istighfar dengan zikir utama itu? La ilaha illallah dengan ya istighfar termasuk zikir, la ilaha illallah juga zikir. Utama tapi. Zikir utama. Zikir utama juga. Zikir utama la ilaha illallah zikir utama. Iya. Ya, kita cukupkan subhanallah hamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, habis makan itu sholat apa?